نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله المطهرين وأصحاب المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jamaah salat Idul Adha yang insya Allah cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita lupa untuk senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat dari setiap tarikan nafas kita yang tidak terhitung jumlahnya, menjadi bukti nyata bahwa saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya dari segi zahiriyah, termasuk batiniah. Kesehatan, kekuatan, kesempatan Islam dan iman, serta kenikmatan-kenikmatan yang tidak kelihatan jangan sampai kita gugurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana lagi yang engkau dustakan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, marilah kita menjadi hamba Allah yang tahu bagaimana caranya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah dengan cara kita basahi lisan kita untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, atau kita gunakan baik-baik tubuh kita, kesehatan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa salawat serta salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi yang begitu mulia. Bahkan saking mulianya beliau dikatakan di dalam kitab Kifayatul Azkiyah sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laulaka lama khalaqtu aflaka. Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, laulaka lama khalaqtu aflaka. Andaikan bukan karena dirimu Muhammad, andaikan bukan karena engkau, lama khalaqtu aflaka, tiadalah aku menciptakan selainmu. Jadi saking mulianya beliau baginda Nabi Muhammad, beliaulah yang dijadikan alasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diciptakannya para malaikat, diciptakannya neraka, diciptakannya surga, diciptakannya bumi, diciptakan semua makhluk karena apa? Karena adanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua berharap kita bisa berkumpul bersama-sama nantinya dengan baginda Nabiullah Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang insyaallah cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah menyelenggarakan sholat Idul Adha. Idul Adha yang juga sering kita sebut sebagai hari raya kurban. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita pada tanggal 10 Dzulhijjah ini dan 3 hari setelahnya atau yang disebut sebagai hari tasyrik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban. Jadi kurban adalah ibadah agar supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ada yang berkurban dengan sapi, ada yang berkurban dengan kambing, dan yang menurut sebagian pendapat para ulama sebagaimana yang dijelaskan di kitab-kitab mutawwalat termasuk Ibnu Hajar mengatakan bahwa diperbolehkan berkurban dengan ayam. Dengan niatan apa? Dengan niatan sebagai risalah wujud syukur kita atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga didapatkan rezeki kita agar kedepannya kita juga bisa ikut serta berkurban dengan kambing atau berkurban dengan sapi. Mengenai tentang kurban jamaah sekalian, kurban adalah salah satu monumental yang begitu bernilai, baik itu nilai sejarah dan juga sangat bernilai dalam hikmah ataupun ibadah. Yang dimana peristiwa kurban tersebut mengisahkan tentang 2 orang nabi yang begitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang dimana Rasul tersebut diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam, dan itu dilakukan bukti nyata ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian dari ajaran agama kita mengenai tentang peristiwa kurban tersebut, tentu tidak hanya menjadi kisah yang lewat saja. Akan tetapi ada beberapa pelajaran, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa kurban tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran. Perlu kita ketahui bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Nabiullah yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun, akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Jadi beliau sejak dulu menikah, akan tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak diberikan seorang anak. Kalau Allah mau, Allah bisa saja langsung memberikan anak, akan tetapi Allah ingin melihat bagaimana kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini sering terjadi di sekitar kita. Ada yang sudah menikah, belum dikaruniai anak sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Dan inilah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim, bahkan lebih berpuluh-puluh tahun menikah, belum dikaruniai seorang anak. Lantas bagaimana tanggapan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau marah? Apakah beliau bersedih? Apakah beliau mengatakan bahwa Allah tidak adil atas musibah yang menimpa kepadanya? Tidak, jemaah sekalian. Beliau menanggapi dengan penuh kesabaran. Yang alhasil dari kesabaran beliau, Allah memberikannya putra yang selain soleh, selain taat, juga diangkat sebagai nabi, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Akibat apa? Akibat kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita cepat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan suatu musibah, jangan pikir itu adalah azab. Ketika ada musibah yang menimpa orang muslim, itu bukanlah azab, akan tetapi ujian. Yang kalau kita mampu menghadapi ujian tersebut, maka insya Allah Allah akan memberikan keistimewaan ketika kita mampu bersabar menjalani musibah tersebut. Jadi ketika kita mendapati musibah atau kesengsaraan atau kesusahan, bersabar. Jangan kita mengatakan Allah tidak adil. Jangan kita mengatakan bahwa Allah tidak serata kepada hamba-hambanya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak, jemaah sekalian. Justru kita harus bersabar akan itu semua, karena pasti kita yakin kepada Allah dari musibah, dari cobaan yang diberikan kepada kita, pasti ada hikmah di balik itu semua.
Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa kurban ini adalah sifat bertawakal atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita ketahui tadi adalah nabi yang telah lama menunggu mempunyai putra. Akhirnya karena kesabaran diberikanlah putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi bagaimana perasaan kita kira-kira? Kita sudah mendambakan seorang anak, ketika diberikan anak tiba-tiba dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi diangkat, tiba-tiba dijatuhkan. Kita sudah mendapatkan anak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah mendapatkan anak yakni Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba ada perintah dari Allah untuk menyembelih anak tersebut. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102, yang dimana tutur kata dari Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail alaihissalam diabadikan pada ayat 102 tersebut, yang dimana Ibrahim alaihissalam mengucapkan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuk." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatku disembelih di dalam mimpi. Dan ini pun dikabarkan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam bahwa dia melihat bahwa dia menyembelihnya di dalam mimpi. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Ismail alaihissalam mengenai tentang pendapatnya. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Fanzur ma tara." Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dari ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa selayaknya kita sebagai orang tua untuk meminta pendapat ketika ingin memutuskan sesuatu kepada anak-anak kita. Termasuk ketika ingin memasukkannya dalam jurusan misalkan, atau ingin menjodohkannya, maka kita, contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita tanya terlebih dahulu kepadanya, "Fanzur ma tara," bagaimana pendapatmu, terima atau tidak. Nah, ini dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ditanya Nabiullah Ismail, bagaimana pendapatmu mengenai tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Akan tetapi Nabiullah Ismail alaihissalam dengan penuh kepastian menjawab kepada ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka niscaya engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Jadi keduanya masing-masing betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang begitu bersabar, begitu berserah diri kepada Allah, yang meskipun sejak dulu dia mendapatkan seorang putra, tiba-tiba diperintah untuk menyembelihnya. Apakah dia menolak? Tidak, jamaah sekalian. Beliau tetap menjalankannya, beliau tetap bertawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Begitu pula Nabiullah Ismail, yang dimana Nabiullah Ismail tetap menerima perintah yang telah diperintahkan kepada ayahnya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah sholat Idul Adha yang insyaallah cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga atau yang terakhir yang bisa kita petik dari peristiwa kurban ini adalah hendaklah kita meninggikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam adalah makhluk yang boleh dikata yang sangat meninggikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah pasti dilaksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dijauhi dan pasti ditinggalkan. Bahkan untuk masalah penyembelihan mereka siap untuk melakukannya, yang meskipun ternyata penyembelihan tersebut digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kibas yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka melakukan itu bukan karena mereka sudah tahu bahwa akan digantikan nanti dengan hewan yang berasal dari surga. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang tiba-tiba. Awalnya mereka betul-betul ingin menyembelih Nabiullah Ismail atas dasar apa? Atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang bisa kita petik adalah
pentingnya kita menanamkan ketauhidan kepada keluarga kita. Sebagai seorang ayah, hendaklah kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, menjadi contoh yang baik untuk istri kita. Kenapa bisa Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan begitu kepastian menerima apa yang diperintahkan oleh Allah yang menyembelihnya? Karena beliau mencontoh ayahnya yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjadi bapak, menjadi ayah yang baik untuk keluarga kita, maka insya Allah anak-anak kita pun akan baik. Akan tetapi kalau kita merasa anak kita buruk, anak kita senantiasa tidak taat kepada Allah, tidak senantiasa tidak menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita introspeksi diri kita. Sudah baikkah kita menjadi contoh untuk anak-anak kita? Karena niscaya kalau kita sudah baik sebagai ayah, kalau kita sudah konkret, kalau kita sudah bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, maka pasti anak-anak kita pun akan menjadi makhluk yang taat kepada Allah, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Semoga hikmah-hikmah yang telah disebutkan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat menunaikan hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.